Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Proses revitalisasi trotoar di Jalan Matraman sudah selesai. Selain itu juga kita melihat adanya saluran-saluran kabel yang ada di pinggir jalan di sini nih, ya. Itu merupakan sarana jaringan utilitas terpadu ataupun gorong-gorong SJUT yang diperuntukkan bagi kabel-kabel udara yang akan direlokasi masuk ke dalam tanah sehingga jalan ini benar-benar rapi. Kemudian yang kita lihat lagi adalah pengaspalan Jalan Matraman menjadi jauh lebih baik dan lebih mulus sehingga nyaman untuk dilewati. Hanya saja perlu dibuatkan berikutnya adalah marka jalan. Nah, trotoar-trotoar sendiri di bagian bawahnya itu juga ada saluran-saluran air yang baru yang kita lihat pada saat pembangunan. Tentunya akan lebih membuat area jalan ya cepat kering ataupun juga lebih kuat karena air langsung dialirkan melalui saluran yang ada. Halte-halte baru di sekitar sini juga makin banyak yang kita lihat, ditambah lagi ada fasilitas seperti wayfinding ataupun semacam papan petunjuk atau papan informasi yang berdiri ada di sekitar halte. Di sana berisi rute-rute yang dilewati oleh angkutan dan jenis angkutan serta nomor-nomor dari moda transportasi tersebut. Revitalisasi trotoar di Jalan Matraman juga dimaksudkan untuk mempermudah para pejalan kaki ya menuju ke halte-halte yang ada, apakah itu bus reguler atau juga non-reguler. Kemudian untuk membuat mereka juga nyaman ya menuju ke stasiun kereta yang ada. Nah, satu stasiun yang ada di sepanjang Jalan Matraman ini yaitu Stasiun Matraman Baru. Trotoarnya kalau kita perhatikan juga cukup lebar, kemudian di bagian beberapa jalan ya kita lihat ada celukan-celukan atau area-area yang masuk ke arah trotoar bisa dipergunakan untuk kendaraan-kendaraan yang parkir. Lalu di trotoar dipasang bollard-bollard, yaitu kotak-kotak pagar ya, pagar kotak-kotak yang berdiri untuk menghalangi kendaraan-kendaraan bermotor naik ke atas trotoar kemudian parkir. Di sini cukup lebar trotoarnya, mungkin selebar Jalan Sudirman. Jadi Matraman sendiri akhirnya memiliki trotoar yang sangat bagus dan sangat nyaman untuk dilewati. Hanya saja bollard-bollard ataupun pagar-pagar ini tidak bisa menghalangi yaitu motor ya. Untuk kendaraan roda 4 masih oke. Kemudian lagi yang kita lihat ya di beberapa lokasi adalah guide block ya, yaitu ubin berwarna kuning yang dipergunakan oleh tunanetra ataupun disabilitas pada saat mereka melalui trotoar ini. Walaupun di sini ya di beberapa lokasi lagi kita lihat masih dipergunakan untuk parkir karena memang nampaknya tidak ada lahan. Lebar dari trotoar yang ada di sini sekitar 4 meter ya, 3 sampai 4 meter ini. Nah, di area ini dipakai oleh kendaraan untuk parkir. Kemudian ke arah jalan raya ada dibuatkan sedikit taman ya dan ditanami oleh pepohonan, tanaman-tanaman kecil lah seperti itu untuk penghijauan. Kabel udara masih banyak di sekitar sini, belum semuanya masuk ke dalam tanah dan tadi sudah dibuatkan salurannya, tinggal direlokasi, dikoordinasikan dengan para pemilik kabel, biasanya para provider ya, karena kabel-kabel ini kalau kita perhatikan adalah kabel-kabel optik. Kabel-kabel tersebut saat ini tergantung di antara tiang ke tiang, kemudian juga cukup semrawut ya, masuk ke dalam pohon di beberapa lokasi yang kita temukan, yang kita baca juga di media terjadi kebakaran ya. Nah, di area di sini nih makin banyak yang parkir ya, menggunakan trotoar untuk parkir. Secara keseluruhan panjang trotoar yang direvitalisasi di Jalan Matraman ini adalah 2,8 meter. Dan untuk sisi barat kurang lebih hampir 700-800 meter ya, sedangkan untuk sisi timur itu lebih panjang mulai dari arah Simpang Pramuka sampai ke arah di sini di viadak rel kereta yang dari arah Jatinegara ke arah Manggarai ya, yang ada di seberang sana.
Kemudian hal-hal yang paling sulit biasanya untuk melakukan revitalisasi trotoar adalah merelokasi kabel-kabel yang sudah ada, kabel-kabel utilitas, apakah itu subduct ya yang berisi kabel-kabel fiber optik di dalamnya atau kabel-kabel lainnya di dalam tanah, sehingga bisa dilakukan pembersihan dari saluran tersebut, lalu menutupnya kembali, merapikan ya. Nah, relokasi itu kadang-kadang kabelnya tidak punya spare ya, jadi tidak bisa ditarik kemana-mana, sehingga harus dilakukan berbagai cara. Saluran-saluran air yang baru juga sekalian dibuat di bawah trotoar menggunakan U-ditch. U-ditch itu adalah box beton berbentuk huruf U yang kemudian di bagian atasnya ditutup. Nah, tutup-tutupnya itu juga dibuatkan pengangkat ataupun semacam beton kotak yang ada di trotoar, kemudian bisa diangkat untuk dikeluarkan misalnya sampah, lumpur, dan lainnya yang ada di dalam saluran. Kebiasaan-kebiasaan melawan arah di Jakarta terkadang memang tidak bisa hilang ya, seperti yang barusan kita lihat. Para pengendara roda 2 oknum lebih tepatnya, mereka lebih memilih melawan arah daripada harus memutar jauh. Namun terkadang membahayakan pengendara yang sudah di arah yang benar ya. Nah, contoh kabel yang cukup sembraut di sini menjelang jembatan penyeberangan orang di bagian atas kita dan juga di pinggir tadi itu ada yang digulung, kemudian ada yang terlilit, ada juga yang menumpuk ya di sekitar sana. Itu sebenarnya membahayakan. Mudah-mudahan dengan adanya saluran yang di pinggir ini, gorong-gorong yang cukup besar, kabel-kabel tersebut dapat dikoordinasikan untuk segera dipindah. Area ini memang tidak semegah atau seindah di area di kawasan Sudirman ataupun Rasuna Said, tetapi paling tidak ini sudah memberikan masyarakat di sekitar sini, para pejalan kaki, para pengguna trotoar, para pengguna moda transportasi punya akses yang lebih aman, lebih nyaman pada saat mereka menuju ke halte-halte ataupun stasiun. Halte-halte Transjakarta di beberapa lokasi sudah direvitalisasi. Mungkin berikutnya yang ini nih, Tegalan ya. Kalau kita perhatikan di sini masih menggunakan halte lama. Halte yang besar yang sudah direvitalisasi yang cukup bagus juga itu yang di sekitar Kampung Melayu. Kemudian halte-halte kecil yang non regulernya ada di samping sini. Ya, halte-halte tersebut bisa dipergunakan oleh masyarakat paling tidak 4-5 orang pada saat mereka menunggu kendaraan-kendaraan reguler atau non reguler ya itu ya. Nah, ini dipergunakan untuk parkir karena memang tidak punya lahan ya, nampaknya seperti itu. Indonesia masih dalam masa kampanye, jadi sahabat semua akan melihat bendera partai, kemudian juga spanduk-spanduk yang berisi wajah-wajah para caleg ataupun calon presiden dan wakil presiden di mana-mana. Jadi mohon dimaklumi, nanti bisa memilih pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing ya. Sehingga setelahnya mungkin area ini bisa jauh lebih bersih lagi karena bendera-benderanya, mungkin spanduk-spanduknya bisa dihilangkan. Ini tadi kita berada di ujung dari Jalan Matraman, ke kiri itu ke arah Manggarai ataupun ke arah Jalan Tambak Proklamasi. Cukup macet sebenarnya dikarenakan saat ini dalam tahap pembangunan layang LRT Jakarta yang dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Sama kabel udaranya juga masih banyak yang sembraut ya di sini. Sebagian sebenarnya sudah diikat ya, paling tidak seperti itu aman lah buat tidak menjuntai sampai ke bawah. Tapi memang masih perlu untuk direlokasi. Kita akan lihat trotoar ke arah Jalan Tambak ya dari Jalan Matraman ini. Karena sekalian juga direvitalisasi kalau tidak salah. Langsung disambut oleh kepadatan kendaraan dikarenakan jalan yang tersisa di bagian ujung ke arah Jalan Tambak itu hanya 1,5 lajur, kemudian hanya bisa dilewati oleh 2 kendaraan, sedangkan kendaraan-kendaraan roda 4 yang berdatangan dari arah Pramuka ataupun dari arah Matraman, Salemba itu bisa sampai 4 lajur, 5 lajur kadang-kadang di sekitar jembatan ya.
Barusan tadi kita lihat trotoarnya juga dipakai untuk putar lawan arah oleh kendaraan. Nah, mungkin pada saat kepadatan begini, kendaraan-kendaraan yang ingin parkir bisa langsung masuk ke dalam saja karena kepadatan sudah sangat lumayan ya di area ini. Sama halnya dengan flyover lainnya, di sini flyovernya juga dipenuhi oleh bendera-bendera partai. Ya, mudah-mudahan nanti nggak tahu kalau misalnya di minggu tenang apakah bendera partainya juga dicabut atau benar-benar setelah pemilu. Listrik untuk PJU, penerangan jalan umum di sini sudah lewat bawah, jadi tidak ada lagi tiang-tiang listrik. Kemudian juga lampu-lampu listriknya menggunakan kabel-kabel yang menjuntai satu sama lain, dan lampu PJU-nya sudah menggunakan lampu LED ya. Lampu LED sendiri punya pencahayaan yang lebih bagus, kemudian watt ataupun daya yang lebih rendah. Sayang sekali di sini wayfinding-nya dicoret-coret. Nah, ini yang perlu dijaga. Fasilitas-fasilitas umum yang dibangun tentunya harus dijaga bersama, tidak untuk dicoret, dikotori, karena fasilitas tersebut akan juga dipakai oleh orang lain, bukan diri sendiri, terutama oknum-oknum yang suka mencoret-coret, mengotori fasilitas-fasilitas umum tersebut. Bagaimanakah perkembangan dari LRT Jakarta di sekitar Manggarai? Bisa dilihat di video On Road Indonesia untuk LRT Jakarta, progresnya, pembuatan dari bore pile ataupun pondasi-pondasi dasar membuat layang konstruksi LRT Jakarta Velodrome ke arah Manggarai. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.